Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama Bu Muti. Nah, lagi-lagi kita bakal bahas sosiologi. Ya, di sini ada sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, yang di sini, nih Bapak ini, namanya Auguste Comte. Dia ini merupakan Bapak Sosiologi Dunia, ya. Di mana Comte mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Seperti itu anak-anak, ya. Ini adalah sosiologi. Bapak, kalau di ujian ditanya Bapak sosiologinya siapa? Jawabannya ini ya, Auguste Comte. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya ini ada objek sosiologi. Dalam mempelajari masyarakat ada beberapa objek kajian sosiologi. Fokusnya, adanya hubungan timbal balik antar manusia satu dengan manusia lainnya. Ingat, kita bukan makhluk individual, kita adalah makhluk sosial, jadi kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Oke, nah kedua hubungan antar individu dan kelompok. Jadi kan kelompok itu lebih dari satu orang ya anak-anak, harus dua orang ataupun lebih. Itu biasanya kelompok sosial itu contohnya yang paling kecil adalah keluarga. Kalian individu yang tergabung dalam sebuah keluarga itu namanya kelompok. Dan harus ada hubungan antara individu dan kelompok. Nah, selanjutnya hubungan antar kelompok yang satu dengan yang kelompok lainnya. Contoh, kamu punya teman kelas A, kamu punya teman lagi di kelas B, itu kan sebuah kelompok di mana kelas A dan kelas B saling berteman. Nah, selanjutnya ada proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini udah Ibu jelas tahu kan ya, ciri-ciri sosiologi. Kita lewatin ya yang ini. Nah, ini ada metode ilmiah, di mana ada dua metode. Nanti kita akan praktikkan di bab selanjutnya. Ada metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini berdasarkan penelitiannya. Jadi penelitian itu berdasarkan wawancara dan tidak ada angka di dalamnya. Atau dia lebih mendeskripsikan, dia akan menjelaskan lebih banyak hal. Sedangkan kalau kuantitatif itu hasilnya itu bentuknya tabel atau adanya angka-angka di dalamnya, persenan dan sebagainya. Nah, bedanya kalau kualitatif itu bentuknya tulisan atau narasi, kalau kuantitatif itu bentuknya angka. Ya anak-anak ya, bedanya di situ. Nah, di sini peran dan fungsi sosiologi. Sosiologi ini sebagai ilmu riset, makanya banyak ilmuwan yang berasal dari sosiolog. Seperti itu. Selanjutnya, sosiologi itu sebagai konsultan kebijakan. Karena apa? Karena kalau misalkan orang sosiologi itu melihatnya dari sistem masyarakatnya. Kalau mengambil sebuah kebijakan, kita harus lihat masyarakatnya itu membutuhkan atau tidak. Seperti itu anak-anak. Jadi, orang-orang sosiologi itu memprediksi dari hal tersebut. Selanjutnya, sosiologi ini sebagai praktisi atau sosiolog. Dia merencanakan dan melaksanakan kegiatan di masyarakat. Nah, sosiologi itu sebagai guru atau pendidik. Ya, ini Ibu. Ibu kan salah satunya contoh dari sosiologi itu sebagai guru atau pendidik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Realitas sosial adalah sebagai objek kajian. Di sini masalah sosial berarti apa-apa aja yang meresahkan di masyarakat atau apa-apa aja yang sudah melanggar di masyarakat, masalah sosial. Nah, hampir semua masalah sosial ini sudah pernah kalian rasakan atau kalian lihat di lapangan seperti apa. Contohnya di sini pertama ada kemiskinan, di mana orang ini standar hidupnya di bawah standar kehidupan pada dasarnya. Biasanya orang-orang yang miskin itu nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, dan sebagainya. Nah, itu standar kemiskinannya. Jadi, mayoritas kemiskinan itu masih dinilai dengan uang. Jadi, kalau misalkan dirasanya nggak punya duit, pasti orang bakal merasa terus miskin. Padahal kan enggak ya. Ini kemiskinan. Hampir 70% di Indonesia masih mengalami yang namanya kemiskinan. Kalau kalian masih melihat orang-orang yang bawa gerobak, ya orang yang masih minta-minta berarti masih ada kemiskinan di Indonesia.
Selanjutnya, peperangan anak-anak. Di sini, peperangan merupakan sebuah bentuk pertentangan antar kelompok atau masyarakat yang umumnya diakhiri dengan akomodasi. Nah, akomodasi ini apa sih, Bu? Akomodasi itu penyelesaiannya. Peperangan biasanya antar negara. Ya, kita sudah pernah perang. Perang lawan siapa? Perang lawan penjajah. Baik itu Belanda maupun Jepang. Ya, anak-anak ya. Kalau sekarang kita belum perang lagi. Ya, semoga tidak akan ada perang ya. Nah, selanjutnya